Hai, welcome back di Kamus Bola. Ya, selamat datang di Berita Olahraga hari ini. Kami hadir dengan kabar terbaru seputar ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia, dan kabar transfer pemain yang sedang ramai diperbincangkan. Tanpa berlama-lama, yuk simak beritanya. Di informasi pertama, ASEAN Cup 2024, Thailand keok di Vietnam, Madampang malah ceramahi supporter bawa-bawa Timnas Indonesia. Ya, Madampang punya cara tersendiri dalam menyikapi kekalahan Thailand dari Vietnam di final leg pertama ASEAN Cup 2024, ceramahi supporternya sendiri. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAM, Nualpan Lamsam atau yang dikenal dengan Madampang, bereaksi tak biasa dengan kekalahan di Vietnam. Timnas Thailand harus puas dengan hasil minor dalam lawatan ke markas Vietnam pada leg pertama final ASEAN Cup 2024 Kamis 2 Januari. Dalam pertandingan tersebut, Vietnam berhasil mengalahkan Thailand dengan skor akhir 2-1. 2 gol tercipta lewat brace Nguyen Xuan Son. Sementara 1 gol Thailand dicetak oleh bek mereka yaitu Salemsak Alte. Meski kalah, Thailand punya tabungan 1 gol untuk leg kedua. Skuad Gajah Perang belum sepenuhnya kalah di final ini. Pertandingan leg kedua digelar di Stadion Raja Mangala, Bangkok pada Minggu 5 Januari 2025. Thailand juga benar-benar siap untuk laga kedua nanti. Sebanyak 47.000 tiket dikabarkan sudah terjual habis hanya dalam kurun waktu 2 jam. Dukungan penuh supporter menjadi kunci dari penampilan Thailand di kandang sendiri, sama seperti ketika menghadapi Filipina di semifinal. Pertandingan tersebut sebanyak 31.876.000 penonton menyesaki Stadion Raja Mangala dan berakhir kemenangan 3-1 Thailand. Karena itu, Madampang tahu benar apa yang harus ia lakukan saat ini, yakni meminta supporter agar selalu mendukung timnas mereka. Motivasi para pemain Thailand bisa berlibat karena dukungan supporter, mengingat mereka dalam keadaan tertinggal 1 gol dari Vietnam. Dan menariknya, kali ini Madampang membawa-bawa Timnas Indonesia dalam ceramahnya ke para supporter Timnas Thailand. Katanya, saya berharap para penggemar menyemangati pertandingan ini semaksimal mungkin. Karena ini adalah pertandingan yang menentukan apakah kita akan memenangkan kejuaraan untuk yang ke-8 kalinya dan ketiga kalinya berturut-turut sebagai tim papan atas. Fans adalah pemain ke-12 yang sangat penting dan saya yakin segalanya bisa terjadi. Jika seluruh supporter Thailand bersatu, hal ini akan menjadi motivasi bagi tim Thailand untuk berjuang keras melawan tim Vietnam, membalikkan keadaan dan meraih gelar juara seperti Piala AFF 2016 yang mana mereka kalah dari Indonesia 1-2 di final leg pertama. Demikian kata Madampang. Pada final Piala AFF edisi 2016 silam, Thailand kalah 2-1 di Stadion Pakansari dari Timnas Indonesia asuhan Alfred Riedel. 2 gol Hansa Muyama dan juga Rizky Pora hanya mampu dibalas 1 gol Terasil Dangda. Namun laga kedua di Stadion Raja Mangala berakhir berbeda. Thailand bangkit lewat 2 gol yang dicetak Sirot Chatong dan memastikan gelar juara Piala AFF saat itu mereka pertahankan. Harapan Madampang tentu Thailand mampu mengulangi kesuksesan itu dan meraih gelar Piala AFF ke-8 mereka. Itu bukan hal yang mustahil dan menarik menantikan kejutan seperti apa yang diberikan Thailand untuk Vietnam nantinya. Ya, dari ASEAN Cup 2024 kita beralih ke kabar menarik soal calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia di tahun 2025. Ada 5 nama yang sedang dipertimbangkan, salah satunya adalah Emiliano Jonathans. 5 calon naturalisasi Timnas Indonesia di 2025, Emiliano Jonathans segera putuskan pilihan. Proses naturalisasi pemain keturunan terus menjadi fokus utama PSSI untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk lolos di Piala Dunia 2026. Tambahan pemain berkualitas untuk skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong tentu akan memperbesar peluang lolos ke panggung dunia. Di tahun 2025 ini, ada total 5 nama pemain keturunan yang kemungkinan besar akan membela Timnas Indonesia atau setidaknya memutuskan masa depannya terkait naturalisasi. Emiliano Jonathans misalnya mengaku akan memutuskan untuk memilih dinaturalisasi atau tidak setelah musim 2024-2025 ini berakhir. Setelah itu ada Mauro Zylstra yang juga disebut-sebut akan menjalani proses naturalisasi menurut seorang pemain jebolan Liga Belanda. Dan berikut ini
5 calon pemain timnas Indonesia yang paling mungkin dinaturalisasi pada tahun 2025. Yang pertama adalah Emiliano Jonathans. Pemain muda yang saat ini bergabung dengan FC Utrecht ini menjadi salah satu nama paling mencuri perhatian. Ya, Emiliano Jonathans memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Keluarganya sudah terang-terangan mendorong Emiliano untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, Emiliano mengungkapkan bahwa dirinya saat ini ingin fokus menyelesaikan musim 2024-2025 bersama FC Utrecht sebelum mengambil keputusan. Nanti akhir musim baru saya ambil keputusan, ujar jebolan Akademi Vitesse tersebut kepada salah satu media Belanda. Keputusan final Emiliano mengenai masa depannya di Timnas Indonesia kemungkinan akan diumumkan pada Juni 2025 nanti. Yang kedua adalah Emil Audero Mulyadi. Kiper FC Como 1907 ini menjadi incaran PSSI untuk mengisi posisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Emil Audero tidak menutup kemungkinan untuk membela tim Garuda. Rumor kedatangannya juga semakin kuat setelah Emil mengungkapkan telah berbicara dengan PSSI mengenai kemungkinan bergabung. Sementara itu, PSSI sendiri sedang mencari pelapis kuat untuk Martin Paes di Timnas. Kalau amit-amit Martin Paes cedera, harus ada pelapis yang kuat. Demikian kata Arya Sinulinga ex ke PSSI. Yang ketiga ada Jairo Riedewald. Nama Jairo juga sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Tapi hingga kini belum ada langkah konkret terkait proses naturalisasinya. Menurut pengakuan Bung Ropan yang dekat dengan lingkaran PSSI, Jairo sebenarnya berminat membela Timnas Indonesia. Tetapi agen sang pemain mengajukan banyak syarat tambahan yang menghambat prosesnya. Jairo sih oke, mau, tetapi agennya banyak permintaan, ungkap Bung Ropan melalui kanal YouTube pribadinya. Jika hambatan ini bisa diatasi, tentu Jairo berpotensi menjadi tambahan yang solid ya untuk lini tengah Timnas Indonesia kita. Yang keempat adalah Mauro Zylstra. Mauro Zylstra, bek muda berbakat, disebut-sebut akan memulai proses naturalisasinya setelah Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di China pada Februari mendatang. Dia bercerita jika proses naturalisasinya harus menunggu sementara karena pemain U20 Timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas bermain di Piala Asia. Hal ini diungkapkan Yusa Nugraha yang mengaku mendapat informasi langsung dari sang pemain. Pemain yang tampil menjanjikan di level junior ini diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia setelah prosesnya rampung. Berikutnya, yang kelima adalah Ole Romeni. Ya, Ole Romeni menjadi satu-satunya pemain dari daftar ini yang bisa segera membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi striker muda ini kabarnya sudah mendekati tahap akhir. Ole sebelumnya sudah bertemu dengan Erick Thohir dan menyatakan komitmennya untuk bergabung. Pemain yang kini diincar oleh Oxford United itu diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelima nama ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari talenta terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, menarik ya untuk menunggu kabar terbaru terkait naturalisasi mereka ini. Nah, itulah beberapa hal yang kemungkinan akan didapatkan oleh Oxford United ketika merekrut Ole Romeni. Ya, Sobat Kamus Bola, itulah rangkaian berita olahraga hari ini. Terus ikuti informasi terbaru dan terupdate lainnya hanya di sini. Sampai jumpa di berita selanjutnya, tetap semangat dan salam olahraga.